Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar saudaraku? Doa dan harapan saya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, kita sering mendengar ungkapan orang ketika menghadapi masalah dalam kehidupan. Ya, kami sedang menerima cobaan dari Allah. Benarkah pencobaan datangnya dari Allah? Lantas bagaimana caranya agar kita dapat mengatasi bahkan terbebas dari pencobaan hidup? Saudaraku, kita akan temukan bersama jawabannya dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong memampukan kami untuk dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 15 yang tertulis demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku, bagian sabda Tuhan ini diberi tema pencobaan dari Allah. Benarkah? Kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam ungkapan, intinya orang berpikir pencobaan-pencobaan yang dialami oleh setiap orang datangnya dari Allah. Benarkah demikian? Yakobus dengan jelas mengungkapkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Pencobaan tidak datang dari Allah. Buktinya Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah yang sempurna itu sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan yang jahat. Itu sebabnya Allah juga tidak mencobai siapapun, karena pencobaan itu adalah sesuatu yang jahat. Di ayat 14, Yakobus dengan tegas menjawab, orang dicobai keinginannya sendiri, yaitu hawa nafsunya. Artinya pencobaan di sini tidak dapat diartikan sebagai ujian atau situasi sulit, tetapi sebagai godaan. Sesuatu menjadi godaan bagi kita apabila kita diseret dan dipikat oleh hawa nafsu kita, sehingga yang harus disalahkan adalah manusia dengan keinginan-keinginannya. Di ayat 15, keinginan atau hawa nafsu itu mengandung, artinya dibuai oleh sesuatu yang memikat, akibatnya lahirlah dosa. Kalau dosa itu dewasa akan matang, ia melahirkan maut yang semakin memisahkan kita dari Allah sumber hidup. Dosa yang matang adalah dosa yang tidak dilawan lagi, karena manusia sudah senang dengan dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Saudaraku, pesan menarik dari bacaan kita ini adalah yang pertama, hati-hati dengan keinginan. Sesungguhnya keinginan itu netral, artinya ada yang baik dan tidak. Tinggal bagaimana orang menentukan arah atau pilihan keinginannya. Orang percaya diingatkan tidak tergoda dengan keinginan karena didorong hawa nafsu duniawi yang akan membawa pada dosa. Karena sesungguhnya ada keinginan-keinginan yang baik, yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain. Masih banyak keinginan-keinginan yang bisa dikembangkan dan dilakukan dalam kehidupan. Misalnya keinginan untuk menolong sesama manusia dalam hal apa saja, daripada keinginan untuk mencelakai sesamanya. Kepedulian kepada sesama yang menderita, teraniaya, terpinggirkan lebih baik daripada memperhatikan orang kaya yang menyombongkan kekayaannya, kemewahannya, menghina dan merendahkan orang miskin, yang bisa menimbulkan rasa iri, benci, marah, dendam, yang bisa menimbulkan keinginan berbuat jahat.
Yang kedua, teruslah berjuang hidup taat pada Allah, sumber hidup dengan taat pada firman-Nya. Firman Allah lah yang memampukan orang percaya, dimampukan untuk mengatasi pencobaan, godaan dalam hidup. Kita bisa meneladani, mencontoh Tuhan Yesus ketika menghadapi pencobaan oleh iblis di padang gurun. Ketika pencobaan iblis selalu dijawab dengan kata ada tertulis. Artinya Tuhan telah berfirman, dan firman itulah yang seharusnya menjadi pegangan, panduan dalam hidup kita, termasuk ketika menghadapi cobaan dan godaan dalam hidup. Firman Tuhan itulah yang memampukan kita dan mengatasi godaan dan cobaan dalam hidup, sehingga menjadi pemenang atau dapat mengalahkan pencobaan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami sekaligus menguatkan agar kami tidak takut menghadapi pencobaan dalam hidup. Karena sesungguhnya Engkau menolong kami, bahkan memberi kami pedang firman-Mu untuk mengatasi pencobaan dalam hidup. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami selama ini. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya dalam pemeliharaan dan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, demikian renungan Ajaran Hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan Ajaran Hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.